Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada sore hari ini. Salam sehat, jaga imunitas, jaga pola pikir pada masa pandemi ini. Kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah teori organisasi pada pembelajaran online. Oke, saya akan sedikit membahas mengenai arti organisasi. Jadi arti organisasi itu ada arti etimologis dan arti terminologis. Adapun arti terminologi, ada kata organ, yakni tubuh atau alat tubuh yang berfungsi tertentu, alat perkumpulan, alat musik. Jadi kata organ kita sudah tidak asing lagi. Misalkan organ tubuh kita ada mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, semua satu kesatuan tersusun dalam tubuh kita yang dikendalikan oleh otak kita secara sadar. Dan di sini tubuh kita, organ-organ tubuh kita berjalan sesuai dengan tujuan apa yang diharapkan oleh otak kita. Itu salah satu contoh ya. Misalkan kalinya organisasi menurut etimologi itu sendiri yaitu tubuh atau alat tubuh, aturan, susunan, perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan dasar ideologi yang sama. Jadi di sini organisasi itu sendiri itu ada batasan-batasan, sehingga ada aturan-aturan dalam sebuah perkumpulan, baik itu 2 orang atau 3 orang atau lebih dalam kelompok orang tertentu dengan dasar ideologi yang sama untuk memperoleh tujuan bersama. Adapun arti terminologis itu sendiri yaitu organisasi adalah satu kesatuan atau entity sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan-batasan yang relatif dapat diidentifikasi. Jadi yang bekerja atas dasar relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan bersama. Jadi di sini arti terminologi itu sendiri yaitu suatu sosial yang dikoordinasikan di antara beberapa person secara sadar dalam batas-batasan yang relatif dapat diidentifikasi. Jadi semua anggota, semua orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi ini itu relatif secara sadar bekerja, dan tujuan-tujuan, rencana-rencana itu bisa diidentifikasikan sehingga bisa dimengerti oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Adapun relatif dan cenderung terus-menerus untuk mencapai satu tujuan bersama, dan organisasi ini bekerja terstruktur dan dapat diidentifikasi. Adapun arti teori organisasi itu sendiri yaitu disiplin ilmu yang mempelajari struktur, desain organisasi. Adapun teori organisasi menuju pada aspek-aspek deskriptif dari disiplin ilmu yang ada. Dari aspek deskriptif itu bisa digambarkan. Jadi semua disiplin ilmu tersebut, semua disiplin ilmu yang ada, jadi terstruktur
desain organisasi itu dibuat secara baik sesuai dengan kemampuan person yang ada. Selanjutnya yaitu menjelaskan bagaimana organisasi sebenarnya distruktur dan menawarkan tentang bagaimana organisasi dapat dikonstruksi guna meningkatkan keefektifan bekerja atau keefektifan mereka. Jadi organisasi itu menjelaskan bagaimana sebenarnya distruktur dan menawarkan dikonstruksi untuk meningkatkan, mengefektifkan kinerja-kinerja yang atau program-program yang telah disepakati. Jadi efektif, bagaimana tujuan ini bisa berjalan bisa berjalan efektif. Maka dari itu disiplin-disiplin ilmu itu dikumpulkan dalam sebuah kelompok, dipilah-pilah sesuai dengan kemampuan person-person yang ada atau anggota-anggota yang ada. Kita lanjut. Mengapa sih organisasi itu sangat penting dalam kehidupan kita? Perlu kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita tidak lepas dari sebuah organisasi. Karena apa? Kita memang ditakdirkan sebagai makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Itu bila otak kita waras, ya. Meskipun jadi ini tadi kita itu tidak lepas dari organisasi. Jadi sebagai makhluk sosial itu sangat membutuhkan orang lain, tidak bisa berdiri bekerja sendiri. Misalkan kita dagang saja lah. Jadi kita bisa produksi sendiri, bisa pelan-pelan produksi sendiri, tapi tetap membutuhkan orang lain, yakni pembeli. Itu tadi salah satu dari pentingnya sebuah organisasi. Yang kedua, dimanapun kita bersentuhan dan berhubungan dengan organisasi. Jadi dimanapun kita ada itu sangat erat dengan organisasi. Secara tidak sadar kita itu sudah berhubungan sama orang itu secara tidak sadar itu paling tidak itu ada kesepakatan, ada pembicaraan, itu tidak sadar itu sudah menjalin hubungan untuk berorganisasi. Yang ketiga, organisasi adalah bentuk dominan dalam masyarakat. Jadi dalam masyarakat itu sendiri itu organisasi itu sangat dominan. Yang keempat, organisasi meresap ke dalam semua aspek kehidupan manusia dan masyarakat secara menyeluruh. Jadi organisasi itu meresap ke semua aspek kehidupan manusia. Seperti apa yang saya jelaskan tadi, nomor 1 tadi, memang kehidupan kita itu tidak lepas dari organisasi, karena memang kita itu makhluk sosial. Jadi kehidupan kita itu secara menyeluruh itu diatur oleh batasan-batasan. Kita melangkah pun diatur oleh norma-norma yang ada. Jadi kita dalam Islam pun itu juga ada hukum, ada kewajiban, ada hak, dan lain-lain. Yang kelima, mempelajari teori organisasi secara formal akan memiliki sekumpulan teori-teori tentang bagaimana organisasi beroperasi. Jadi mempelajari teori organisasi secara formal akan memiliki sekumpulan teori-teori bagaimana organisasi beroperasi. Jadi pada mata kuliah ini ke depan kita akan membahas mengenai bagaimana organisasi beroperasi dan bagaimana tugas-tugas dalam sekumpulan organisasi.
tugas-tugas atau susunan-susunan dalam organisasi. Yang keenam, secara efektif kehidupan kita menggunakan perhitungan, analisa, teori berdasarkan ilmiah. Jadi semua aktivitas kita dalam kehidupan kita itu tetap dalam otak bawah sadar itu tetap memperhitungkan, menganalisa bagaimana kita itu melangkah atas dasar teori-teori yang ada ataupun pengalaman-pengalaman yang kita dapat. Yang ketujuh, alasan mempelajari teori organisasi, yakni khususnya para manajer atau karir pada umumnya karena tertarik untuk mengejar kinerja yang lebih profesional dalam karir manajemennya. Jadi di sini khususnya calon-calon pemimpin, ya mudah-mudahan teman-teman semua bisa menjadikan mudah-mudahan dalam sebuah wadah bisa menjadi seorang pemimpin, paling tidak di sini manajer lah. Jadi jangan lupa kita adalah calon-calon sarjana, paling tidak kita sedikit profesional lah. Jadi paling tidak kita di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah masyarakat itu bisa membedakan. Jadi kita bisa berpikir kita harus beda, kita harus bisa, dan kita nanti ke depan akan mempelajari teori-teori organisasi dan khususnya manajer, khususnya calon-calon pemimpin yang ada pada kelas ini. Amin, mudah-mudahan semua jadi pemimpin ya. Yang ke-8, alasan akhir mungkin ada situ hanya suatu yang pragmatis, jadi berupa sebuah prasyarat untuk memperoleh gelar, sertifikat atau kepentingan tertentu. Jadi itu tadi apa yang saya katakan tadi, bagaimanapun kita nanti punya gelar, yakni sarjana ekonomi. Sebisa mungkin kita bisa terapkan dalam kehidupan kita dan kehidupan bermasyarakat. Oke, itu tadi sedikit yang dapat saya jelaskan mengenai arti dari organisasi. Mudah-mudahan saya juga tetap diberi kelonggaran. Mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf karena pada kesempatan kemarin saya belum bisa memberikan mata kuliah. Mestinya pertemuan pada kali ini yaitu pertemuan yang kemarin. Oke, cukup dari saya. Mudah-mudahan kita besok bisa masuk ke struktur organisasi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.